Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir juga akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada bagian 5 dari tema kekhawatiran hidup, kita masih akan berbicara tentang makanan. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana Allah setia merawat umatnya dengan menyediakan kebutuhan hidup untuk yang jasmani, yaitu berupa makanan yang cukup untuk hari-hari kita. Dan dikatakan di sana sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Orang bertanya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jika hidup untuk makan, berarti makan itu menjadi tujuan hidup itu sendiri. Orang kemudian akan berusaha sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk memenuhi hasratnya akan kebutuhan makan. Kelihatannya sederhana, yaitu hanya soal makan. Tetapi untuk mengatasi rasa lapar, dalam tanda kutip, dalam pengertian khusus, manusia zaman sekarang tidak cukup hanya dengan makanan untuk perut mereka saja. Mereka butuh sesuatu untuk mengatasi rasa lapar akan pujian, rasa lapar akan kehormatan, lapar akan pengakuan orang lain atas keberadaannya, atas capaiannya atau prestasi-prestasinya. Ini bukan masalah yang sederhana. Rasa lapar dalam pengertian yang berbeda ini bisa jadi akan memicu manusia untuk berbuat lebih agresif. Berpotensi manusia kehilangan pertimbangan-pertimbangan yang sehat, kemudian menggampangkan segala urusan, mengabaikan risiko, dan meninggalkan tanggung jawab, yang akhirnya orang bisa ngawur dalam membuat keputusan-keputusan. Telah banyak orang yang jatuh menjadi korban perangkap kejahatan yang demikian, kehilangan akal sehat dan memilih mengesampingkan nasihat-nasihat ilahi. Jika makan untuk hidup, maka orang akan makan yang secukupnya saja. Ia akan mempertimbangkan baik-baik apa yang hendak masuk ke dalam perut, agar hidupnya sehat, agar ia bisa nyaman bekerja. Makan untuk hidup berarti makanan itu sebagai sarana saja, sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu hidup itu sendiri. Orang tidak perlu muluk-muluk memikirkan apa yang hendak ia makan. Tidak harus yang mahal, tidak mesti yang bergengsi. Rasa lapar yang ada akan ditanggapi sebagai sebuah peringatan. Kebutuhan tubuh akan nutrisi yang dibutuhkan guna mendukung metabolisme. Bukan hanya untuk memuaskan lidah, apalagi sekedar menunjukkan harga diri. Pola pikir yang sederhana ini juga baik jika diterapkan di dalam kebutuhan atau bidang kehidupan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membutuhkan makan itu bukan hanya tubuh, bukan hanya jasmani kita, bukan hanya perut kita, melainkan juga jiwa kita, roh kita. Orang kadang-kadang tidak menyadari hal yang demikian, bahwa inti kehidupan itu bukan pada perut, tetapi justru pada jiwa, pada roh kita.
Secara rohani, Allah juga tidak pernah lalai menyediakan makanan untuk jiwa kita ini. Senantiasa tersedia firman, sakramen-sakramen, berkat-berkat, dan kebutuhan rohani lain pada setiap kebaktian. Jika seorang kerasulan baru datang dalam kebaktian dengan rasa lapar yang benar, rasa lapar akan kemurahan Allah, akan firman Tuhan, maka ia akan puas dengan apapun yang Tuhan sediakan dalam kebaktian. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak mungkin Tuhan memberikan makanan untuk jiwa kita dengan sembarangan saja. Di sana ada firman yang memiliki kuasa untuk menguatkan kita. Firman yang mendatangkan penghiburan, yang mengajar kita akan kebenaran. Ada sakramen yang itu adalah merupakan sarana untuk keselamatan kita. Tetapi juga tersedia berkat-berkat sesuai dengan kebutuhan. Makanan rohani bagi seorang kerasulan yang taat tidak akan pernah menjadi persoalan. Meskipun itu dihantarkan oleh hamba Tuhan yang sederhana. Namun seringkali bagi mereka yang kurang bisa memahami cara kerja Allah dalam melayani umatnya, seringkali mereka mempersoalkannya. Misalnya, mereka merasa khotbahnya kurang menggigit, kurang sesuai dengan selera mereka, atau liturginya terasa hambar, terlalu sederhana. Kemudian mereka membanding-bandingkan dengan pelayanan di tempat lain, dan kemudian timbul rasa tidak puas, timbul rasa iri, dan kemudian menjadikan orang itu berkurang semangatnya dalam melayani, berkurang minatnya untuk mengikuti ibadah-ibadah di dalam sidang jemaatnya sendiri. Padahal kita tahu Tuhan menyediakan dengan cukup apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan hanya yang jasmani, tetapi juga untuk yang rohani di dalam setiap ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah ibadah kebaktian sesederhana apapun itu sesungguhnya Allah sendiri yang menyelenggarakannya. Kita manusia tinggal menerima, dan apalah kemampuan kita, apa itu manusia kalau kita kemudian akan mengoreksi cara kerja Allah, itu keterlaluan. Jika kita mau menundukkan diri dan memiliki hati yang terbuka, maka kuasa kemurahan Allah akan masuk dan bekerja atas diri kita, atas jiwa kita. Kebutuhan makanan rohani atau untuk jiwa ini akan mendatangkan damai, sejahtera, ketentraman di dalam hidup kita. Siapapun yang mengantarkannya, kita hanya perlu percaya segala kekurangan yang ada, Tuhan yang bekerja untuk menggenapinya. Janganlah kita bersungut-sungut atas pelayanan Tuhan. Tunduklah, diamlah, dan terimalah dengan rasa syukur, maka engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketentraman. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.